Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peramalan Penjualan dengan menggunakan metode Moving Average sebagai dasar perencanaan produksi. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahmadona, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakni Ibu Mary Siska, STMT. Agenda presentasi saya yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Baik, langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan, yang mana terdiri dari latar belakang masalah. Studi kasus pada penelitian saya kali ini adalah PT Fonita Garment. PT Fonita Garment adalah perusahaan yang bergerak di bidang garment atau konveksi, yaitu pembuatan pakaian jadi, terutama pada anak-anak yang berusia dari 1 hingga 7 tahun. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1983. Sistem produksi pada perusahaan ini bergantung kepada inventory atau stok gudang, di mana proses produksi terus berlangsung tanpa memperhatikan permintaan penjualan, di mana hal ini dapat mengakibatkan kerugian jika permintaan penjualan jumlahnya lebih sedikit dari hasil produksi, sehingga terdapat stok produksi yang tidak terjual, atau sebaliknya, jika permintaan penjualan yang melebihi stok sehingga PT Fonita Garment tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Karena itu, di sini saya sebagai peneliti ingin melakukan sistem perencanaan produksi dengan metode peramalan moving average. Dari pemaparan latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan bagaimana analisis dan perencanaan produksi yang baik menggunakan metode moving average. Tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk menerapkan metode moving average pada perencanaan produksi. Yang kedua, untuk mengetahui ramalan penjualan perencanaan produksi pada masa yang akan datang. Lalu, manfaat penelitian adalah dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Yang pertama, bagi peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai peramalan dengan menggunakan metode moving average. Lalu yang kedua, untuk perusahaan, mempermudah perusahaan dalam melakukan proses produksi di masa yang akan datang dengan menggunakan sistem peramalan moving average. Lalu yang ketiga, bagi pembaca, untuk menambah wawasan pengetahuan yang luas dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Batasan masalah dan asumsi penelitian. Batasan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama, metode penelitian yang digunakan adalah metode moving average. Lalu yang kedua, penelitian dilakukan pada PT Fonita Garment. Lalu untuk asumsi penelitian, diasumsikan bahwa kondisi produksi perusahaan dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya kita masuk bab 2, landasan teori. Pada landasan teori dapat kita bagi menjadi perencanaan produksi dan peramalan. Yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjutkan sampai produk diperkenalkan kepada pasar, di mana tujuan dari perencanaan produksi ini untuk mencerminkan spesifikasi standar yang telah ditetapkan dalam suatu produk atau hasil akhir. Di mana jenis-jenis dari perencanaan produksi yang pertama yaitu perencanaan produksi jangka panjang, yang kedua perencanaan produksi jangka pendek, dan yang ketiga perencanaan produksi jangka menengah. Yang kedua, kita masuk kepada peramalan. Peramalan sendiri adalah seni atau ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Dapat kita bagi ke dalam beberapa subbab. Yang pertama, tujuan dari peramalan yaitu untuk mendapatkan peramalan
yang bisa meminimumkan kesalahan meramal yang bisa diukur dengan mean absolute deviation dan mean square error. Lalu yang kedua, efektivitas dan efisiensi dari peramalan, di mana peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria, yaitu akurasi, biaya, dan kemudahan. Lalu yang ketiga, ada tipe-tipe peramalan. Tipe dari peramalan sendiri, yang pertama ada peramalan ekonomi, yang kedua peramalan teknologi, dan yang ketiga adalah peramalan permintaan. Yang keempat, kita masuk kepada prinsip-prinsip dari peramalan. Prinsip dari peramalan yang pertama yaitu peramalan biasanya salah. Mengapa demikian? Dalam kegiatan peramalan, kesalahan adalah hal yang wajar karena masa depan tidak diketahui oleh siapapun. Lalu yang kedua yaitu setiap peramalan seharusnya menyertakan estimasi dari kesalahan atau error. Yang ketiga, peramalan akan lebih akurat untuk suatu grup atau kelompok. Lalu yang keempat, peramalan lebih akurat untuk jangka waktu yang lebih dekat. Yang kelima, kita masuk ke dalam horizon waktu dalam peramalan. Horizon waktu dalam peramalan dapat kita klasifikasikan ke dalam tiga jenis. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek, lalu yang kedua peramalan jangka menengah, dan yang ketiga peramalan jangka panjang. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan-tahapan dari peramalan. Untuk melakukan suatu peramalan, terdapat tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu kita menentukan jenis data yang digunakan dan melakukan analisis pola data dan karakteristik yang dimiliki. Yang kedua, memilih metode peramalan yang digunakan. Yang ketiga, menentukan parameter-parameter yang dapat membantu meningkatkan akurasi dari metode peramalan yang telah ditentukan agar persentase error dapat diperkecil. Lalu yang keempat, mengaplikasikan data-data acuan ke dalam metode yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk kepada tipe pola data peramalan. Metode peramalan jika dilihat dari jenis data yang digunakan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu metode kualitatif, yaitu metode tanpa menggunakan model matematik. Lalu yang kedua ada metode kuantitatif, di mana metode ini didasari dari ketersediaan data mentah disertai serangkaian kaidah untuk meramalkan kejadian di masa depan. Terdapat beberapa macam model peramalan yang tergolong ke dalam metode kuantitatif, yaitu yang pertama model-model regresi, yang kedua yaitu model-model ekonometrik, yang ketiga yaitu metode time series analysis atau deret waktu. Baik, pada penelitian kali ini kita akan berfokus kepada metode peramalan deret waktu, di mana metode yang digunakan adalah metode moving average. Metode peramalan data time series atau deret waktu sendiri adalah sekumpulan data berupa angka atau permintaan yang terurut. Biasanya terdiri atas data permintaan, masa lalu atau historis, di mana data ini akan membentuk pola. Metode yang akan digunakan pada penelitian kali ini, moving average, yaitu metode yang memaparkan secara sederhana untuk pemulusan data masa lalu. Metode ini berguna ketika peramalan yang terjadi tidak tren, di mana digunakan estimasi berbeda untuk mempertimbangkannya. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi acakan pada deret waktu. Teknik rata-rata bergerak dalam deret waktu terdiri dari pengambilan suatu kumpulan nilai-nilai yang diobservasi untuk mendapatkan rata-rata dari nilai, dan kemudian menggunakan nilai-nilai rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang. Peramalan menggunakan metode moving average melakukan perhitungan terhadap nilai data yang paling baru, sedangkan data yang tua atau lama akan dihapus. Selanjutnya yang terakhir kita akan masuk kepada ukuran hasil peramalan, di mana ukuran hasil peramalan adalah ukuran kesalahan mengenai tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang sebenarnya terjadi.
ukuran hasil peramalan dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu rata-rata deviasi mutlak, yang kedua rata-rata kuadrat kesalahan, dan yang ketiga adalah rata-rata kesalahan peramalan. Baik, yang terakhir kita masuk pada bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah merupakan tahapan-tahapan penguraian masalah yang dilakukan pada saat penelitian, di mana saya akan menjelaskan metodologi penelitiannya. Yang pertama yaitu studi pendahuluan, di mana studi pendahuluan merupakan penjelasan tentang latar belakang sebuah masalah yang akan ditetapkan tujuannya, manfaatnya, rumusan masalah, batasan masalah, posisi penelitian, serta sistematika dari penelitian. Lalu selanjutnya, studi literatur. Studi literatur adalah langkah untuk mengumpulkan informasi atau teori-teori yang mendukung proses penelitian untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Lalu yang ketiga, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan sebuah tahapan dalam menentukan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Dari identifikasi masalah dapat kita rumuskan permasalahan yang merupakan penjabaran dari latar belakang yang telah diidentifikasi, sehingga menjadi acuan untuk menetapkan tujuan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul pada saat identifikasi masalah. Lalu selanjutnya, penetapan tujuan. Tujuan penelitian berfungsi untuk mengetahui hal apa yang akan diperoleh setelah melakukan penelitian, sehingga dapat diketahui dengan jelas apa tujuan dari dilaksanakannya penelitian. Selanjutnya itu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan sebagai penunjang akan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu pada saat mengidentifikasi masalah yang ada di perusahaan. Terdapat 2 jenis data yang dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer yang diperlukan adalah data produk perusahaan, data laporan produksi perusahaan, data penjualan perusahaan, dokumentasi, dan wawancara. Sementara itu untuk data sekunder yaitu berupa profil perusahaan dan populasi penelitian. Setelah melakukan pengumpulan data, maka dapat dilakukan pengolahan data. Pengolahan data merupakan tahapan lanjutan di mana dilakukan dengan metode moving average. Sumber data yang digunakan dalam tahap pengolahan data berasal dari data primer. Selanjutnya kita akan masuk kepada analisa. Sebagai solusi suatu permasalahan, analisa merupakan upaya mengolah data menjadi informasi. Analisa dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian dan untuk memudahkan pemahaman data. Terakhir yaitu penutup. Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diberi harus jelas, singkat, dan menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan. Lalu untuk saran berisikan usulan yang dapat diberi, bersifat membangun terhadap kemajuan penelitian. Saran dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti pihak perusahaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.